Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rizdiana, NIM 878186478, Prodi S1 PGSD. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk menunjukkan keseriusan tersebut, Jepang membentuk beberapa badan persiapan kemerdekaan. Dari sinilah cikal bakal lahirnya Dasar Negara Pancasila terbentuk. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dalam istilah Jepang Dokuritsu Shunbi Chosakai. Badan ini bertujuan untuk menyusun dasar negara Indonesia yang baru. Tujuan didirikannya BPUPKI untuk menyelidiki dan menyusun dasar negara Indonesia yang akan merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini, beberapa tokoh penting menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, usulan dasar negara Dr. Supomo yang pertama, persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan istilah Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI, belum ada kesepakatan final mengenai dasar negara. Oleh karena itu, dibentuklah tim kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari 9 tokoh dari golongan nasionalis dan Islam yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 setelah pidato Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan kembali hasil diskusi BPUPKI. Panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalamnya terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan pada sila pertama merupakan bentuk kompromi antara golongan Islam yang menginginkan syariat Islam dalam negara dan golongan nasionalis yang ingin negara bersifat inklusif bagi semua golongan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai lanjutan dari BPUPKI. PPKI beranggotakan 21 tokoh Indonesia dan bertugas menyempurnakan hasil kerja BPUPKI serta mempersiapkan kemerdekaan dan struktur negara. Sebelum sidang pertama PPKI ada peristiwa penting, yaitu proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang pertama. Salah satu keputusan pentingnya adalah
mengganti sila pertama dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan, terutama dari perwakilan daerah timur Indonesia yang berpenduduk non-muslim. Langkah ini menunjukkan bahwa sejak awal para pendiri bangsa menjunjung tinggi semangat toleransi dan inklusivitas. Dalam sidang tersebut, PPKI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup pembukaan, berisi rumusan Pancasila, dan batang tubuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal